Pangeran Diponegoro, pejuang Perang Jawa dan perlawanan terakhir, masa kecil dan asal-usul 1785-1810. Pangeran Diponegoro lahir dengan nama Bendara Raden Mas Antawirya pada 11 November 1785 di Yogyakarta. Ia adalah putra sulung Sri Sultan Hamengkubuwono III, Raja Kesultanan Yogyakarta. Namun, karena ibunya bukan permaisuri, Diponegoro tidak berhak menjadi raja. Sejak kecil, ia lebih memilih hidup di luar lingkungan istana. Di desa Tegalrejo, tempat ia belajar agama dan ilmu pemerintahan, pendidikan Diponegoro berfokus pada Islam, khususnya tasawuf dan kepemimpinan Islam. Ia sering belajar dari ulama besar dan mendalami ajaran keislaman yang mengajarkan tentang perjuangan melawan ketidakadilan, awal perlawanan, dan kecewa pada kesultanan. 1810-1825, ketika ayahnya, Hamengkubuwono III, wafat, Diponegoro melihat ada campur tangan Belanda dalam urusan kerajaan. Sultan baru, Hamengkubuwono keempat saudaranya, dan kemudian Hamengkubuwono kelima yang masih kecil, semakin lemah di bawah kendali Belanda. Belanda juga menerapkan pajak tinggi dan membangun jalan yang melintasi tanah leluhur Diponegoro di Tegalrejo tanpa izin. Hal ini membuat Diponegoro semakin yakin bahwa Belanda harus dilawan. Ia meninggalkan istana dan mulai menggalang kekuatan di pedesaan. Perang Jawa 1825-1830, perlawanan terbesar. Pada tahun 1825, Pangeran Diponegoro mengobarkan Perang Jawa. Awalnya, ia hanya melawan penguasa Yogyakarta yang didukung Belanda. Tetapi kemudian perang ini menjadi perang besar melawan kolonialisme. Diponegoro menerapkan perang gerilya, menyerang dan berpindah tempat dengan cepat. Ia mendapat dukungan luas dari rakyat dan kaum santri, terutama karena perjuangannya dianggap sebagai perang suci melawan penjajah kafir. Selama perang, Diponegoro sempat hampir menang. Pasukannya berhasil merebut banyak daerah di Jawa Tengah, termasuk Magelang, Kadu, dan Banyumas. Namun, Belanda menggunakan taktik benteng stelsel, yaitu membangun benteng di berbagai titik untuk mengepung dan melemahkan pasukan Diponegoro. Pengkhianatan dan penangkapan 1830. Pada tahun 1830, setelah 5 tahun bertempur, pasukan Diponegoro mulai melemah karena kelelahan dan kurangnya persediaan. Belanda menawarkan perundingan di Magelang. Diponegoro datang dengan niat baik, tetapi Belanda justru menangkapnya pada 28 Maret 1830. Ia kemudian dibawa ke Batavia, Jakarta, dan diadili. Setelah vonis dijatuhkan, Belanda mengasingkan Diponegoro ke Manado, Sulawesi Utara, pada tahun 1830, sebelum akhirnya dipindahkan ke Benteng Rotterdam, Makassar, pada tahun 1834. Tahun-tahun di pengasingan, 1838-1855. Di Makassar, Pangeran Diponegoro tetap menulis berbagai catatan, termasuk autobiografi dan pemikiran tentang Islam dan perjuangan. Ia tetap beribadah dan mengajarkan agama kepada para muridnya. Pada 8 Januari 1855, Pangeran Diponegoro wafat di pengasingannya di Makassar. Meskipun ia telah tiada, perjuangannya menginspirasi banyak pahlawan setelahnya, termasuk dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia di abad ke-20. Warisan Pangeran Diponegoro. 1. Perlawanan terbesar melawan Belanda. Perang Jawa adalah salah satu perang terbesar dan terpanjang dalam sejarah perlawanan pribumi terhadap kolonialisme. 2. Simbol perjuangan rakyat Diponegoro. Dikenal sebagai pemimpin yang berjuang untuk rakyat kecil melawan penjajahan dan ketidakadilan. 3. Peninggalan tulisannya dalam pengasingan. Ia menulis autobiografi dan catatan perjuangan yang menjadi warisan intelektual. Pangeran Diponegoro bukan hanya seorang pahlawan perang, tetapi juga pemikir dan tokoh agama yang meninggalkan jejak panjang dalam sejarah Indonesia.